Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza Mufida dari kelas PAI 5C ingin sedikit memaparkan tentang pengertian media pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian media. Media merupakan sarana penyalur pesan atau informasi belajar yang hendak disampaikan oleh sumber pesan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut. Yang selanjutnya yaitu pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu dalam proses belajar mengajar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah perantara atau alat bantu yang dapat digunakan oleh guru atau tenaga pendidik dalam proses pembelajaran. Keberadaan media berguna dalam proses penyampaian pesan dari sumber pesan kepada penerima pesan. Yang selanjutnya, apa sih fungsi media pembelajaran itu? Khususnya media visual juga dikemukakan oleh Levy dan Lenz bahwa media tersebut memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama fungsi atensi. Media visual dapat menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran. Ini fungsi atensi. Yang kedua fungsi afektif. Dari media visual ini dapat diamati dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar, misalnya membaca teks bergambar. Ini fungsi dari afektif, itu kenikmatan. Yang selanjutnya ada fungsi kognitif. Media visual melalui gambar atau lambang visual dapat mempercepat pencapaian tujuan pembelajaran untuk memahami dan meningkatkan pesan atau informasi yang terkandung dalam gambar atau lambang visual tersebut. Ini termasuk fungsi kognitif dari media visual ini. Selanjutnya ada fungsi kompensatoris. Media pembelajaran adalah memberikan konteks kepada siswa yang kemampuannya lemah dalam mengorganisasikan dan mengingat kembali informasi dalam teks. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa penggunaan media dalam kegiatan belajar mengajar memiliki pengaruh yang besar terhadap alat-alat indera. Tidak hanya itu, media pembelajaran ini sangat berpengaruh terhadap pemahaman isi pelajaran. Dapat dalam penggunaan media juga lebih menjamin terjadinya pemahaman yang lebih baik pada siswa. Yang selanjutnya, manfaat media pembelajaran. Yang pertama, dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa karena pengajaran akan lebih menarik perhatian mereka. Itu manfaat media pembelajaran yang pertama. Yang kedua, makna bahan pengajaran akan menjadi lebih jelas, sehingga dapat dipahami siswa dan memungkinkan terjadinya penguasaan serta pencapaian tujuan pengajaran. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi. Ini benar sekali. Tidak semata-mata didasarkan atas komunikasi verbal melalui kata-kata, dan siswa ini lebih banyak melakukan aktivitas selama kegiatan belajar, tidak hanya mendengarkan tetapi juga mengamati, mendemonstrasikan, melakukan langsung, dan memerankan. Nah, ini beberapa manfaat dari media pembelajaran. Nah, banyak sekali pilihan media yang akan dipilih untuk diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Tidak sedikit para guru itu keliru dalam pemilihan media, sehingga membuat para peserta didik merasa bosan, bahkan tidak memberikan kesan apapun pada pesan yang disampaikan oleh pengajar melalui media yang digunakannya. Oleh karena itu, dalam pemilihan media, hendaknya seorang pengajar itu mampu merencanakan penggunaan kebutuhan media yang akan diterapkan dalam proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Secara umum pembagian media itu
dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Nah, yang pertama, media audio. Macam-macam media pembelajaran audio itu berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Media audio berkaitan erat dengan indera pendengaran. Dilihat dari sifat pesan yang diterima, media audio dapat menyampaikan pesan verbal atau bahasa lisan atau kata-kata yang maupun nonverbal atau bunyi-bunyian dan vokalisasi. Nah, contoh dari media audio itu apa? Yang pertama ada media seperti radio, tape recorder, telepon, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada media visual. Macam-macam media pembelajaran visual ini adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Jenis media pembelajaran visual menampilkan materialnya dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam bentuk-bentuk visual. Nah, selain itu juga fungsi dari media visual ini untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, menggambarkan fakta yang mungkin dapat mudah untuk dicerna dan diingat jika disajikan dalam bentuk visual. Pembelajaran visual ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama media visual diam dan yang kedua media visual gerak. Nah, media visual diam itu apa? Media yang berupa misalnya foto, ilustrasi, flashcard, film bingkai, diagram, poster, peta, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada media visual gerak. Nah, macam-macam dari media visual gerak ini ada apa saja? Bisa berupa gambar-gambar proyeksi yang bergerak seperti film dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketiga ada media audiovisual. Media yang mampu menampilkan suara dan gambar. Ini pengertian dari media audiovisual. Ditinjau dari karakteristiknya, media audiovisual dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada media audiovisual diam, yang kedua media audiovisual gerak. Media audiovisual diam berupa TV diam, film, rangkai bersuara, halaman bersuara, ataupun buku bersuara. Nah, contoh dari media audiovisual gerak bisa berupa film TV, film bersuara, atau gambar bersuara, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya ada media serbaneka. Media serbaneka ini merupakan suatu media yang disesuaikan dengan potensi di suatu daerah, di sekitar sekolah, atau di lokasi lain, atau di masyarakat, yang dapat dimanfaatkan sebagai media pengajaran. Contoh dari media serbaneka ini misalnya papan tulis, media 3 dimensi, realita, dan sumber belajar pada masyarakat. Nah, yang pertama ada papan atau board. Ini yang termasuk dalam media ini diantaranya papan tulis karena berbentuk papan buletin, papan flanel, papan magnetik, papan listrik, dan papan paku. Nah, yang kedua ada media 3 dimensi. Diantaranya ada mock-up dan diorama. Yang ketiga, realita adalah benda-benda nyata seperti apa adanya atau aslinya. Contoh pemanfaatan realita misalnya guru membawa kelinci, burung, ikan, atau dengan mengajak siswanya langsung ke kebun sekolah atau ke peternakan sekolah. Nah, ini termasuk contoh dari realita.
Yang keempat, ada sumber belajar pada masyarakat. Nah, misalnya dengan karya wisata dan berkemah. Yang selanjutnya ada gambar fotografi. Gambar fotografi diperoleh dari beberapa sumber, misalnya surat kabar, lukisan, kartun, ilustrasi. Foto yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut dapat digunakan oleh guru secara efektif dalam kegiatan belajar mengajar dengan tujuan tertentu. Yang selanjutnya ada macam-macam gambar fotografi yang harus diperhatikan. Yang pertama, gambar fotografi itu harus cukup memadai. Yang kedua, gambar-gambar harus memenuhi persyaratan artistik yang bermutu. Yang ketiga, gambar fotografi untuk tujuan pengajaran harus cukup besar dan jelas. Nah, ini. Yang keempat, validitas gambar. Apakah gambar itu benar atau tidak? Ya, validitas gambar. Yang selanjutnya, memikat perhatian anak. Ini cenderung kepada hal-hal yang diamatinya, misalnya binatang, kereta api, kapal terbang, dan sebagainya. Itu macam-macam gambar fotografi yang harus diperhatikan. Yang selanjutnya ada peta dan globe. Peta dan globe ini berfungsi untuk menyajikan data-data lokasi seperti keadaan permukaan bumi, daratan, sungai, gunung-gunung, dan tempat-tempat serta arah dan jarak. Kelebihan dari peta dan globe ini dalam kegiatan belajar mengajar, yang pertama memungkinkan siswa mengerti posisi dari kesatuan politik, daerah, kepulauan, dan lain-lain. Yang selanjutnya, merangsang minat siswa terhadap penduduk dan pengaruh-pengaruh geografis. Yang ketiga, memungkinkan siswa memperoleh gambaran tentang imigrasi dan distribusi penduduk, tumbuh-tumbuhan, dan kehidupan hewan, serta bentuk bumi yang sebenarnya. Itu kelebihan dari peta dan globe. Baik, sekian dari saya. Masih banyak kekurangan tentunya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.